Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Rika Putri dengan NIM 310119012657, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Arsitektur. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep arsitektur enterprise. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknik. Kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur, sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada proses arsitektur enterprise. Proses arsitektur. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekadar membuat produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Dalam sebuah tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Di sini ada gambar-gambar tentang proses arsitektur terjadi. Yang pertama ada desain, use, manajemen, dan idea. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internalnya adalah menyesuaikan bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman pada tahun 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut.
Faktor eksternalnya, framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Clinger-Cohen Act pada tahun 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework lain Basel II pada tahun 2004 didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of Ten atau G10, menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. US Act lainnya, The Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002, dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, muncul setelah skandal Enron untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Setelahnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contohnya, Arsitektur Development Method atau ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise architectures. Standar IEEE pada tahun 1471 sampai tahun 2000 atau ISO atau IEC 42010. IEEE Computer Society menyetujui standar IEEE 1471 sampai 2000. IEEE Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software intensif seperti sistem informasi, sistem embed, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service orient atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service orient arsitektur atau SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip perancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau servis. Di sini terlihat gambarnya. Interaction, komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal. Interaction, komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal. Khususnya, mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user section. Proses, komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis.
urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus atau BPMS, bahasa deskripsi BPMN atau supervisi BAM. Function, komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis, kunci dari sistem atau misalnya klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repositori terkait. Utility, komponen-komponen yang menyediakan servis lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software atau low-risk. Public komponen-komponen yang didedikasikan kepada servis yang dapat diakses dari luar sistem informasi atau B2B partner. Sekian presentasi dari saya, salah mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.